Romo, Bapak Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dan berbahagia di dalam Dharma. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya, Namo Amitofo. Para Romo, Bapak Ibu, dan saudara-saudari yang berbahagia di dalam Dharma, saya Upasaka Pandita Aryananda Sahari kembali mengisi channel Agama Buddha Indonesia. Pada kesempatan yang berbahagia ini bertepatan dengan bulan Katina, di mana pada bulan Oktober umat Buddha selalu merayakan Hari Katina dengan persembahan jubah. Namun pada zaman sekarang ini yang biasa persembahan jubah mulai tergeser dengan persembahan berupa uang. Sebenarnya itu tidak masalah, karena dengan persembahan uang tersebut, uang itu akan dikembalikan untuk membangun wihara, untuk mencetak buku, untuk digunakan untuk biaya untuk melatih para biku maupun para pandita. Itu semua akan kembali kepada umat Buddha. Para Romo, Bapak Ibu, dan saudara-saudari yang berbahagia di dalam Dharma. Sebenarnya berdana di Hari Katina ini kita mendapat satu karma baik yang luar biasa. Karena itu hanya terjadi 1 tahun sekali. Biasanya antara bulan Oktober dan bulan November setiap tahunnya. Dalam Katina ini, umat Buddha berdana kepada Sangha. Sebenarnya untuk Sangha 3 zaman, yaitu Sangha zaman lampau, Sangha zaman sekarang, dan Sangha yang akan datang. Dengan demikian, seseorang yang melaksanakan dana Katina setiap tahunnya akan memperoleh karma baik yang sangat besar. Sebenarnya dana itu cukup simpel, yaitu kita hanya memberikan berupa uang atau materi lainnya. Perbuatan baik yang paling mudah dilakukan adalah berdana. Maka dari itu, Buddha meletakkan di dalam perbuatan baik, dana selalu diletakkan di tempat yang paling atas. Kenapa demikian? Karena dana adalah perbuatan yang paling mudah dilakukan, yaitu berupa uang atau materi lainnya. Berdana ini sama saja kita menanam pohon mangga. Artinya, kalau kita tidak berdana, cepat atau lambat kita akan jatuh miskin. Kenapa demikian? Karena gudang kebajikan kita telah habis. Apabila kita berdana, maka kekayaan kita akan tetap bertahan. Sama halnya pohon mangga, ketika kita tanam dari biji, tentu mangga ini memerlukan perawatan. Kita beri air dan kita pupuk sehingga mangga ini bisa tumbuh subur sampai besar dengan batang yang kokoh dan bisa berbuah. Demikian juga dengan perbuatan baik, dengan berdana. Kita harus menjaga setiap perbuatan kita. Kita berdana kepada anggota sangha, kita berdana kepada fakir miskin, maupun kepada siapa yang memerlukannya. Kita harus menjaga agar perbuatan baik kita ini tidak sia-sia. Di mana kita harus menjaga pikiran kita, agar pikiran kita tidak menimbulkan kemelekatan atau menimbulkan penyesalan di kemudian hari yang mengakibatkan dana kita ini kualitasnya bukan semakin baik, tetapi akan menurun. Para Romo, Bapak Ibu, dan saudara-saudari yang berbahagia di dalam Dharma. Kalau kita dalam kehidupan sehari-hari, kehidupan kita semakin menurun, sebenarnya kita tidak perlu menyalahkan orang lain. Yang perlu kita sikapi adalah kita mulai melihat ke dalam diri kita sendiri. Apakah kita sudah kekurangan perbuatan baik? Kita kurang memberikan dana kepada anggota sangha ataupun kepada fakir miskin. Dengan kurangnya perbuatan baik, penghasilan kita semakin lama semakin menurun. Apabila kita tidak terus melakukan kebajikan itu, kita bisa jatuh miskin. Jangan kita menyalahkan siapa-siapa. Jangan menyalahkan Tuhan. Semua itu adalah kesalahan kita sendiri. Itulah ajaran Buddha, tidak pernah menyalahkan siapapun. Apapun yang terjadi pada diri kita, itu adalah kesalahan kita, karma kita. Kita harus bertanggung jawab pada kesalahan-kesalahan yang pernah kita buat. Kita tidak berdana, kita akan jatuh miskin. Itu adalah murni perbuatan kita, bukan kesalahan siapa-siapa, atau kesalahan orang lain, atau kesalahan Tuhan sekalipun. Semua itu harus kita renungkan baik-baik. Dalam ajaran Buddha, terdapat 3 faktor yang mendukung agar
perbuatan baik kita ini bisa bertahan lama. Ketiga faktor tersebut adalah, yang pertama adalah kesempurnaan niat awal yang disebut sebagai cetana sampada, yaitu bagaimana kita kerelaan atau keikhlasan kita untuk memberikan dana. Yang terdiri dari tiga. Yang pertama disebut dengan ubah cetana, adalah bahagia sebelum memberi. Berarti sebelum kita berdana, kita harus membangkitkan kebahagiaan di dalam batin kita. Itu yang pertama. Yang kedua disebut dengan munca cetana. Munca cetana adalah bahagia pada saat mempersembahkan dana. Pada saat kita memberikan, kita renungkan bahwa dana yang kita berikan kepada sangga 3 zaman, yaitu zaman dahulu, zaman sekarang, dan zaman akan datang. Dan jangan lupa renungkan bahwa dalam pikiran kita memvisualisasikan, walaupun kita memberi dana berupa uang, tapi kita visualisasikan bahwa dana yang kita berikan berupa jubah. Dan kita juga visualisasikan bahwa yang menerima dana kita adalah Buddha dan para Arya Sangganya. Kita renungkan itu di dalam pikiran kita, sehingga kita bisa menimbulkan satu pelepasan bahwa dana yang kita berikan adalah kepada Buddha dan para Arya Sangganya. Yang ketiga adalah apara cetana, adalah bahagia setelah memberi. Artinya, 1 minggu, 1 bulan, 1 tahun apabila kita bisa mempertahankan kebahagiaan itu dan tidak menimbulkan penyesalan, karma kita itu, ada perbuatan dana kita ini akan menghasilkan pahala yang luar biasa. Pahala yang besar yang akan kita terima baik dalam kehidupan ini maupun pada kehidupan mendatang. Jika timbul penyesalan, maka kualitas dana kita akan menurun. Mungkin Bapak Ibu pernah melihat ada orang yang kaya raya tetapi dia tidak bisa menggunakan kekayaannya. Kenapa bisa demikian? Karena pada kehidupan lalu atau salah satu kehidupan yang lampau, dia bahagia sebelum berdana dan bahagia waktu berdana, namun timbul penyesalan setelah dia berdana. Maka dalam salah satu kehidupan dia akan kaya raya, tetapi dia tidak bisa menikmati kekayaannya karena dia pernah menyesal setelah mempersembahkan dana kepada anggota sangga ataupun kepada orang yang tidak mampu. Maka itu sangat penting, harus kita pertahankan baik sebelum berdana, waktu berdana, dan setelah berdana. Kita harus tetap mempertahankan pikiran kita dengan penuh belas asih dan cinta kasih dan pelepasan, atau tidak melekat kepada dana tersebut dan kita serahkan secara ikhlas. Maka dana itu akan menjadi dana dengan karma baik untuk kehidupan kita, baik kehidupan sekarang maupun kehidupan kita yang akan datang. Kesempurnaan kedua adalah watu sampada, yaitu kesempurnaan pemberian atau materi yang akan diberikan. Dana tersebut bukan dari hasil tindakan kejahatan, misalnya hasil perampokan, pencurian, korupsi, dan lain sebagainya, yang kita persembahkan kepada anggota sangga, maka nilai dari dana tersebut itu akan menurun. Yang ketiga adalah kesempurnaan di pihak penerima dana yang disebut dengan Pugala Sampada. Dalam Welama Sutta, dalam Anguttara Nikaya, Buddha menjelaskan bahwa dana dapat diberikan kepada siapa saja. Dana yang diberikan kepada hewan dan manusia itu mempunyai kualitas yang berbeda, seperti yang dijelaskan oleh Buddha dalam Welama Sutta sebagai berikut. Yang pertama adalah, walaupun seseorang mempersembahkan makanan yang begitu mewah, namun pahalanya akan lebih besar diberikan kepada seorang sotapannya atau mencapai tingkat kesucian sotapannya. Yang kedua adalah, walaupun dia memberi makan 100 orang yang telah mencapai tingkat kesucian sotapannya, pahalanya akan lebih besar apabila dia hanya memberi makan seorang yang telah mencapai tingkat kesucian sakadagami. Yang ketiga adalah, apabila seseorang memberi makan 100 orang yang mencapai tingkat kesucian sakadagami,
pahalanya akan lebih besar apabila seseorang memberi makan kepada 1 orang anagami. Yang keempat adalah apabila seseorang memberikan makanan kepada 100 orang anagami, pahalanya akan lebih besar apabila dia memberi makan kepada 1 orang yang mencapai tingkat kesucian arahat. Yang keenam adalah apabila seseorang memberi makan 100 orang arahat, maka pahalanya akan lebih besar apabila dia memberi makan kepada seorang paceka Buddha. Yang ketujuh adalah apabila seseorang memberikan makan kepada 100 orang paceka Buddha, maka pahalanya akan lebih besar apabila diberikan kepada seorang sama Sambuddha, yaitu makhluk yang telah mencapai penerangan sempurna. Yang kedelapan adalah apabila seseorang itu memberi makan anggota sangha yang dipimpin oleh Buddha, maka karma baik pahalanya akan lebih besar apabila dia mendirikan sebuah wihara untuk kepentingan biku di negara sekitarnya. Yang selanjutnya, apabila seseorang begitu dengan hati tulus menghormat kepada atau memuja kepada Buddha, maka pahalanya akan lebih besar apabila dia dengan teguh memegang sila, yaitu tidak membunuh, tidak mengambil sesuatu yang tidak diberikan. Yang ketiga, tidak melakukan perbuatan asusila. Yang keempat, tidak berbohong atau menipu. Yang kelima adalah tidak meminum atau memakan makanan yang bisa menurunkan kesadaran. Selanjutnya, apabila seseorang memegang teguh sila, pahalanya akan lebih besar apabila seseorang itu mengembangkan metta atau cinta kasih universal. Seseorang yang mengembangkan, yang ke-10, seseorang yang mengembangkan cinta kasih universal, dan pahalanya akan lebih besar apabila dia bisa merenungkan ketidakkekalan atau anicca, walaupun hanya sesaat. Maka dari itu, kami menghimbau kepada Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, dan seluruh umat Buddha yang akan melaksanakan Dana Katina di bulan Oktober dan November ini, semoga dapat memberikan dana kepada anggota sangha dengan cara yang benar. Memberikan dana dengan cara yang benar akan memetik karma baik yang dapat mempengaruhi kehidupan kita, baik kehidupan ini maupun kehidupan yang akan datang. Kami ucapkan selamat berhari Katina. Semoga dana-dana yang diberikan, yang dipersembahkan kepada anggota sangha dapat menghasilkan karma baik dalam kehidupan ini maupun kehidupan yang akan datang. Jika bisa berdana dengan hati yang ikhlas, maka yakinlah kekayaan jam dunia ini akan tetap bertahan. Terima kasih atas perhatian Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang berbahagia di dalam Dharma. Marilah kita bersama-sama menyalurkan jasa-jasa kebajikan kita kepada semua makhluk dengan mengucapkan Sabbe Satta Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Namo Sang Hyang Adi Budaya. Namo Buddhaya. Namo Amitofo. Terima kasih.